Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas 6 manfaat Inspect Elements pada browser ya. Browser yang akan saya bahas yaitu Google Chrome. Tapi pada prinsipnya untuk browser-browser yang lain cara kerja dari Inspect Element itu secara garis besar sama ya teman-teman. Oke, saya buka browsernya Google Chrome. Kemudian saya akan tunjukkan nanti seperti apa fungsi dari fasilitas Inspect Element ini. Saya buka misalkan website webmail GoDaddy ya, webmail GoDaddy. Oke, ini sebagai contoh saja ya teman-teman, mau website apapun juga boleh. Sekali lagi ini hanya contoh. Oke, nanti kita akan melakukan inspect elemen beberapa area di tampilan website ini. Sekarang akan saya jelaskan terlebih dahulu apa saja manfaatnya. Ya. Yang pertama adalah untuk mengganti teks. Ganti tag apa yang dimaksud? Misalkan ini ingin kita ganti. Jadi nggak perlu kita print screen kemudian dimasukkan ke Photoshop baru kita edit, nggak perlu. Dengan Inspect Element pun gitu. Penting mengganti itu tujuannya tahu ya, nggak melanggar karya orang lain ya. Misalkan untuk kebutuhan pembuatan laporan, pembuatan makalah ataupun yang riset itu nggak ada masalah ya. Inspect, klik kanan Inspect. Di sini kita ganti di bagian tagnya ini. Misalkan kita ganti namanya welcome, contoh ya. Nah kan klik lagi bagian sini ya, hilang, nyimpen ya, nyimpen tapi cuman sebatas ya pada saat ini ya, nggak nyimpen ke servernya sana, enggak, di sisi browser kita. Yang pertama tadi itu untuk mengganti tag. Yang kedua untuk apa? Untuk show password. Untuk show password maksudnya gini ya, sebagai contoh saya punya email namanya aku@godaddy.com. ini cuma contoh ya teman-teman, sekali lagi ini hanya contoh. Terus passwordnya misalkan ini kan ya. Nah password ini misalkan tersimpan dalam browser ini dan kita pengen mencari tahu atau kepo terhadap password ini. Nah caranya gimana? Password ini misalkan sudah remember ya di dalam browser ini, kita tinggal blok saja passwordnya, kemudian pilih inspect. Di bagian ini, di bagian tipe password ini kita pilih, kita ganti menjadi text, text. Kemudian klik di bagian sini. Nah maka passwordnya muncul teman-teman, passwordnya aku lah. Nah itu tadi fungsi dari inspect element yang kedua. Sekarang yang ketiga, fungsinya adalah untuk desain warna. Atau color ya. Oke, misalkan kita inspect, kemudian saudara bisa fokus di bagian style ini. Kita cari aja yang ada warna-warnanya, bisa kita ganti teman-teman. Misalkan background color ini ya, ini kan ya, kita ganti aja. Misalkan kita klik warnanya, kita ganti ini, kita klik sini, kita klik gini, terus ini, oh nggak berubah ya, berarti bukan area situ. Coba kita ganti lagi yang background color. Nah background color, coba ini. Gak berubah ya. Oh yang ini nih, yang di UX admin app. Nah kan berubah tadi ya, kita ganti background warnanya. Nah itu tadi untuk desain warna ya. Dan untuk warna-warna yang lain ini misalkan kita ganti, kita inspect ya, di sininya pasti ada warnanya bagian bawah ini kan ada. Kita ganti misalkan menjadi malah awut-awutan ya. Nah kan kita ganti misalkan merah warnanya, fontnya kan ya.
Jadi bisa ya untuk desain. Kemudian untuk selanjutnya untuk track error. Gini ya. Apa maksudnya? Kita copy aja ke halaman baru. Nah, misalkan ini kita load baru ya. Hasilnya kan ini tadi ya. Kita inspect. Kemudian di bagian network kita refresh lagi. Nah, kita akan lihat di bagian sini, bagian network ini apakah ada yang berwarna merah. Kalau merah itu berarti ada tanda-tanda warning error ya. Ini kan ada. Nah, ya. Bisa kita klik 2 kali dan bisa kita analisa di sini. Itu tadi fungsi dari inspect elemen ya, yang nomor 4 untuk track error. Kemudian yang kelima, kita juga bisa manfaatkan untuk tes responsive web tag tampilan, misalnya gitu ya, tampilan responsive web. Maksudnya gini teman-teman, ini kan versi aslinya ya. Nah, kita bisa inspect, kemudian di bagian sini ya, kita klik ini nih, kemudian di sini kita bisa ganti sesuai device apa. Misalkan kita ganti iPhone atau iPad atau Galaxy. Tuh kan jadinya kalau pakai Galaxy kayak gini, kalau pakai iPhone X kayak gini, kalau pakai responsive tampilannya gini, kalau PC ya gini ya. Tadi yang nomor 5. Nah, yang terakhir ya, ini bisa untuk mendisable cache atau page. Biasanya para programmer itu ketika membuat web ya, selalu menonaktifkan yang namanya cache pada browser. Ini ya di bagian sini. Nah, menonaktifkan ini ya, karena kan selalu mengupdate pajak, mengupdate apa namanya library gitu ya, yang ada hubungannya dengan ini gitu ya, JS ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.